Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Glad to see you. May Allah bless us always. Amin. Welcome to English lesson with Miss Gita. Okay, for today we are going to discuss about narrative text. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang teks naratif. What is narrative text? Apa itu teks naratif? Do you ever know the story of Tangkuban Perahu or Banyuwangi, students? Yeah, we will discuss it in the narrative text. Narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi, naratif teks adalah cerita imajinatif atau non-fiksi atau tidak nyata yang bertujuan untuk menghibur seseorang. Types of narrative text. Jenis-jenis teks naratif yang pertama yaitu myth atau mitos. Seperti cerita tentang perwayangan. The second, folk tale atau cerita rakyat. Contohnya seperti cerita Sangkuriang dan Malin Kundang. The third is fairy tales atau dongeng. Contohnya seperti Snow White, Cinderella, dan Aladdin. In the fourth type is fable atau fabel. Fabel adalah cerita yang menggambarkan tentang binatang. Contohnya seperti The Mouse, Deer, and Tiger. Si kancil dan si harimau. Contoh lainnya, The Ant and the Grasshopper, semut dan belalang. And the last type is legend atau legenda. Seperti yang kita ketahui, legenda adalah asal-usul suatu daerah, seperti legenda Toba Lake Legend, legenda Danau Toba, atau legenda Banyuwangi, dan masih banyak lagi contohnya. The purpose or social function. Tujuan atau fungsi sosial teks naratif yaitu to amuse or entertain the readers with a story. Atau untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita. Jadi, di sini kata amuse dan entertain itu memiliki arti yang sama, yaitu dalam bahasa Indonesia artinya menghibur. The next is the generic structure. Strukturnya teks naratif yang pertama ada orientation. Yang kedua, complication. Yang ketiga, resolution. Dan yang terakhir, reorientation. In the reorientation ini bersifat optional. Maksudnya ini tidak wajib. Dia tidak wajib ada pada struktur teks naratif. Yang wajib ada hanya ada 3, yaitu orientation, complication, dan resolution. Baik, kita mulai dari yang pertama, orientation. Orientation is the narrator give information about situation, characters, what they want, time, and place the story happen. Jadi, orientation ini berisi tentang pembukaan cerita yang mengandung pengenalan tokoh, latar belakang, baik waktu dan tempat dari suatu cerita. Jadi, orientation ini perkenalan tokoh, tempat, dan waktu. And the second is complication. Complication is the problem happen. Pada bagian ini, tokoh utama mengalami konflik, jadi mulai muncul masalah. In the third is resolution. Resolution is the problem is dissolved, better or worse. The main character find ways to solve problem. Jadi bagian ini, semua masalah sudah terselesaikan oleh tokoh utama. Jadi adanya solusi masalah. And in the last part is reorientation. Reorientation is the closing statement of the story which is optional. Reorientation can contain moral values from the author. Jadi, pernyataan penutup ini bersifat optional, berisi tentang pelajaran moral atau nilai-nilai moral dari penulis untuk pembaca.
And the next is about language features. Ciri-ciri kebahasaan teks naratif. Yang pertama, adverb of time. Ditandai dengan di awal paragraf pertama biasanya diawali dengan kata once upon a time atau one day atau long time ago, yang artinya pada zaman dahulu kala atau suatu hari atau dulu. Sehingga and the second language feature is past tense karena menceritakan masa lampau sehingga menggunakan past tense. So menggunakan verb to. And the last type is direct speech. Direct speech ini adalah kalimat langsung, ditandai dengan adanya tanda petik dua atau tokoh berbicara. Oke, selanjutnya adalah contoh dari teks naratif, yaitu fairy tales tentang Cinderella. Mari kita analisis teks naratif ini. Paragraf 1. Once upon a time, lived a girl named Cinderella. Pada dahulu kala, ada seorang gadis cantik bernama Cinderella. She lived with her stepmother and stepsister. Dia tinggal bersama ibu tirinya dan saudara tirinya. In the second paragraph, her stepmother and stepsister treat her badly. Ibu tiri dan saudara tirinya memperlakukan dengan buruk. They were very bossy. Mereka sangat suka memerintah. One day, a prince of kingdom invited all girls to the ball. Suatu hari, seorang pangeran mengundang semua gadis untuk datang ke pesta. Cinderella wanted to go there, but she did not have beautiful dress. Cinderella juga ingin pergi ke sana, tapi dia tidak punya baju yang bagus. Oh God, I don't have dress. Aku tidak punya baju bagus. In the third paragraph, a fairy godmother helped her. Seorang ibu peri membantu dia. She changed her dress into beautiful ones. Lalu, ibu peri mengubah baju Cinderella menjadi baju yang bagus. Then Cinderella came to the ball. Lalu, Cinderella pergi ke pesta. A prince fell in love with her. Lalu, pangeran jatuh cinta dengan Cinderella. They got married and lived happily ever after. Kemudian, mereka menikah dan hidup bahagia. Selanjutnya, mari kita analisis ya. Pada paragraf pertama, di situ terdapat adanya perkenalan, tempat, tokoh, dan waktu. Waktunya once upon a time. Tokohnya yaitu Cinderella, stepmother, and stepsister. Jadi, di paragraf pertama, itu mengandung dalam orientation. Paragraf kedua. Di sini dapat kita ketahui bahwa masalah mulai muncul. Masalah yang pertama yaitu ibu tiri dan saudara tirinya memperlakukannya dengan buruk. Masalah yang kedua, Cinderella ingin pergi ke pesta, tapi dia tidak punya baju yang bagus. Karena ini muncul masalah, sehingga kita dapat menganalisis paragraf 2 ini masuk ke dalam complication. Paragraf yang ketiga, dan ini mulai adanya solusi masalah. Ibu peri membantu Cinderella untuk pergi ke pesta dengan mengubah baju Cinderella menjadi baju yang bagus. Sehingga pada paragraf 3 termasuk dalam reorientation. And the next about assignment. Okay student, please make a resume from this material and write down on your book. Jadi, silakan kalian merangkum apa yang sudah dijelaskan dalam video ini, lalu kalian tulis di buku tulis kalian. Okay, I have quote for you. This quote is from Margaret Thatcher. I don't know anyone who has got the top without hard work.
Saya tidak tahu siapapun yang bisa mencapai puncak tanpa kerja keras. Segalanya membutuhkan kerja keras. Jadi, anak-anakku semuanya, don't forget to study hard. Jangan lupa untuk belajar. That is for today. Don't forget to call your segment. Saya tunggu tugas kalian. So, now you can study by yourself. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.